Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat udah semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, udah lama sekali ya saya nggak bareng-bareng lagi. Udah berapa minggu ini nggak ajak bareng-bareng lagi untuk mengaji biasa, yaitu membaca sholawat dan lain sebagainya. Nah sekarang saya sedikit dulu untuk kesempatan kali ini, yaitu mau share cerita tentang keadaan sekarang yang saya alami, yang mana cerita ini mungkin ada yang mengalami juga sahabat semua gitu. Nah pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita bahwa beberapa minggu ini, mungkin hampir 2 minggu ya, dari tanggal 10 atau tanggal 8 Maret ini kemarin, saya itu mengalami yang namanya insomnia ya, atau jadi penghilang penciuman dan juga perasa gitu. Jadi saya selama itu udah hampir 2 minggu ini nggak, makanan itu nggak ngerasa apa-apa gitu, jadi kayak hambar gitu. Terus kayak penciuman juga jadi jadi hilang gitu, nggak ada sama sekali mencium yang wangi ataupun yang sebaliknya gitu. Jadi kayak semisal saya kan biasanya nyepokin si adik ya, nah biasanya itu kan saya sampai kayak agak mual juga gitu. Tapi sekarang ini kayak kok nggak nggak kecium gitu, asem bau-baunya gitu teh enggak. Jadi kayak emang hilang banget gitu penciuman saya, atau saya mencium minyak kayu putih juga nggak kerasa sedikit pun ada wangi-wangi kayu putih. Nah saya sebelumnya nggak sadar bahwa itu adalah nggak sadar kalau itu adalah mungkin gejala dari penyakit apa gitu ya, yang mungkin sekarang gitu, tapi wallahu alam gitu. Nah tapi yang saya sadar-sadar kesininya kok lama gitu, udah beberapa hari baru sadar kok saya makan begini terus gitu. Kirain kan sebelumnya cuma kayak pusing gitu beberapa hari, mungkin karena kurang sehat juga, terus karena mungkin kecapean atau gimana, mungkin jadi kayak makan juga nggak enak gitu. Kata saya pikir itu cuma karena kurang enak badan gitu, ternyata kok lama gitu ya, udah seminggu lebih malahan masih aja seperti itu gitu, masih belum ngerasain makanan yang enak juga gitu, jadi kayak masih agak pahit. Terus kayak mencium apapun juga masih belum gitu. Nah dari situ saya mungkin ini yang namanya mungkin gejala COVID itu gitu. Tapi naudzubillah ya, semoga meskipun itu Allah selalu melindungi saya, dan semoga saya pulih seperti sedia kala. Minta doanya ya sahabat semua, semoga secepatnya pulih kembali. Karena memang ya sahabat semua, gejala-gejalanya itu yaitu pertama, saya tuh pusing berapa hari, udah gitu agak demam. Cuma saya benar-benar makan, pola makan dijaga, benar-benar makan yang banyak, maksain juga, terus makan air putih yang anget. Nah itu pertama-pertama saya pusing dan kurang enak badan, terus agak demam. Udah gitu kesininya terus kayak hilang penciuman, hilang perasa, terus kayak agak nyesek juga gitu. Jadi kayak gampang itu, kayak gak enak banget gitu di dadanya gitu, kayak nyesek gitu. Itu yang paling gak enak sih. Oh mungkin kata saya itu ya, yang namanya
namanya gejala ini gitu. Jadi memang banyak sekali gejala-gejala yang saya rasakan, tapi saya nggak nggak ngerasa kayak jadi beban aja ya. Saya itu kan mungkin saya kembalikan aja kepada Allah gitu ya. Mungkin ini adalah memang saya lagi diuji gitu ya. Jadi biar kita nggak ngerasa kayak harus terbebani gitu ya, kita harus sampai kayak nggak boleh kayak sampai ngelamunin berpikir sampai gimana gitu, takut atau gimana ya. Kita itu lagi diuji gitu. Jadi ambil kita hikmah dari semuanya gitu. Mungkin dengan diuji ini apakah kita itu bisa sabar atau enggak, udah gitu kita bisa melewati enggak ujian ini. Mungkin dengan kita bisa sabar, dengan kita bisa mengambil hikmahnya gitu, kita Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik gitu. Karena kalau kita mendapat musibah kan kita harus lebih berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Di samping ikhtiar ya, kita ikhtiar juga berdoa, Allahumma ij'alni bi musibati wa khlufli khairum minha. Allah yang menjadikan kepada kita itu musibah, maka Allah juga yang akan menyambut musibah itu dan akan menggantinya insya Allah dengan yang lebih baik lagi gitu. Nah jadi ya sahabat semua, jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan kecil hati gitu kalau kita merasa seperti itu. Karena saya juga sebenarnya sebelumnya kayak nggak, jadi kayak kurang percaya gitu ya, maksudnya nggak nyangka gitu sampai kena kepada saya seperti ini gitu. Meskipun sebelumnya memang saya udah pernah di swab, cuma hasilnya negatif. Nah udah sebulan kesini, mungkin udah sebulan lebih. Nah sekarang ada gejala ini, tapi Allah semoga Allah membarengi saya dan saya bisa melewatinya dengan sabar dan juga bisa secepatnya pulih kembali seperti biasa dan sedia kalanya gimana gitu. Nah jadi itu ya sahabat semua, cerita saya sekarang yang memang masih lagi dalam ikhtiar ya, berobat gitu. Dengan melewati ini semua udah lumayan beberapa hari gitu. Sekarang juga masih dalam tahap berobat gitu. Dan sebelumnya saya suka searching gitu, dan saya suka baca-baca tentang ini gitu, bagaimana sih sembuhnya. Saya udah makan 4 butir bawang putih, masih tetap aja mungkin Allah masih belum ngasih jalan jodohnya obat buat saya. Terus udah saya minum kayu putih juga masih tetap gitu, tapi saya udah lumayan banyak, cuma kerasa panas aja di dalam badan gitu, jadi kayak malah tambah panas. Udah saya berhentiin minum bawang putih dan minyak kayu putihnya karena memang gak enak banget di badan. Mungkin takutnya karena memang kebanyakan juga ya. Hati-hati sahabat semua untuk kalau kayu putih gitu, maksudnya sedikit aja dan juga jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lama gitu, karena yang saya rasakan memang panas banget di dalam gitu ya, bukan di luar tapi di dalamnya kayak gak enak banget gitu. Nah itu yang saya udah ikhtiar berobat untuk sekarang ini gitu. Nah udah beberapa hari ini masih aja tetap seperti itu, belum ada perbaikan, mungkin sedikit gitu, maksudnya udah mulai membaik, cuma maksudnya masih belum normal kembali seperti biasa. Rasa saya dan juga penciuman saya masih belum bisa mencium apapun, bau itu yang wangi ataupun yang sebaliknya gitu. Jadi ya saya berobat lagi. Saya sekarang dalam ke tahap obat yang baru-baru ini yang direkomendasikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yaitu saya sekarang minum Kus Al Hindi gitu. Nah semoga dengan minum sekarang ini baru beberapa kali ya saya minumnya, semoga ini menjadi jalan obat untuk kesembuhan saya dari berbagai penyakit mungkin yang Allah
uji kepada saya. Semoga Allah angkat kembali penyakitnya, melewati obat ini gitu. Namanya obat kus hindi, yaitu herbal dari berasal dari India gitu, kayu semacam kayu gitu ya, kayu hindi. Nah sahabat semua, doain ya semoga saya selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga secepatnya pulih kembali, Allah mengangkat kembali penyakit yang ada pada diri saya, dan juga Allah menggantinya dengan yang lebih baik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu aja sahabat semua cerita saya kali ini. Nanti kelanjutannya insyaallah kalau ada umur kita akan lanjutkan gimana dengan pengobatan saya selanjutnya, itu dengan kus al hindi. Ikuti terus ya sahabat semua, semoga ini semua bisa ada manfaatnya buat teman-teman yang memang lagi, mungkin yang ada yang juga yang mungkin merasakan seperti saya gitu, ataupun yang enggak. Meskipun yang enggak, cobalah untuk tetap berikhtiar, hati-hati dengan keadaan sekarang karena memang masih belum pulih dan juga belum seperti sebelumnya gitu. Maka nggak ada salahnya kita terus menjaga kesehatan kita dengan cara makan sehat gitu, makan yang sehat dan juga teratur, olahraga, minum air putih yang banyak. Dan juga kalau yang semacam saya gini ya nggak kuat kalau minum yang dingin gitu, jadi kayak yang lebih baik yang anget-anget minumnya, dan juga banyak makan. Terus kita juga berjemur, pastinya berjemur sebentar, mungkin 15 menit atau 20 menit gitu kalau lagi seperti ini. Dan juga pastinya selain kita, jangan lupa kewajiban kita sholat 5 waktu, dan juga yang sunnah-sunnah juga kita jangan lupa tinggalkan. Semoga mungkin dengan itu semua bisa menolak ujian atau bencana yang akan ditebarkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka jangan lupa kita itu juga intinya berdoa terus, jangan sampai putus untuk minta kesembuhan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan selalu ada dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu aja ya sahabat semua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Maaf ya kalau agak terbelit-belit gitu ceritanya, karena memang ini cuma hanya sekedar cerita saja, share kepada teman-teman yang mungkin ingin tahu ingin tahu seperti apa yang saya rasakan, dan mungkin ingin sama-sama juga berjuang untuk kesembuhan kita masing-masing, dan pastinya dalam doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya sahabat semua, semoga ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.